Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian kita, Sabtu 8 Oktober 2022. Seperti biasa, bahan permenungan kita ambil dari bacaan-bacaan kitab suci harian hari ini. Dalam bacaan yang pertama diambil dari surat Paulus kepada umat di Galatia bab 3 ayat 22 sampai 29. Paulus mengingatkan bahwa kita ini adalah anak-anak berkat iman, bukan karena perhambaan. Kita semua dibaptis dalam nama Kristus dan telah mengenakan Kristus. Tidak lagi orang Yahudi atau orang Yunani, hamba atau orang merdeka. Kita semua adalah milik Allah dan berhak menerima janji-janji Allah. Sedangkan pada bacaan Injil Lukas bab 11 ayat 1 sampai 28 berbicara mengenai siapa yang berbahagia. Ketika orang berseru, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung dan menyusui engkau." Tapi Yesus bersabda, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan memeliharanya. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, paham dari kedua bacaan ini untuk meluruskan paham yang ada. Dalam bacaan yang pertama, orang masih berpikir keselamatan atau menjadi anak-anak Allah karena prestasi, karena kehendak pribadi. Tetapi kita menjadi anak-anak Allah karena dituntun Roh Kudus dan karena iman. Umat diingatkan bahwa sebelumnya kita terkurung di bawah kekuasaan dosa, dan berkat iman akan Yesus Kristus, semua orang yang percaya itu mendapatkan janji yang telah diberikan oleh Yahweh kepada Abraham. Kita tidak terkurung dalam hukum Taurat, tapi kita merdeka, bebas sebagai anak-anak Allah. Dan sebagai anak, kita berhak menerima janji Allah. Kita berhak menjadi ahli waris keselamatan yang dijanjikan oleh Allah sendiri. Sedangkan pada bacaan Injil, orang keliru yang berbahagia yang berhubungan dengan kedagingan atau hubungan darah. Maka tidak menghilangkan seorang ibu berteriak, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung dan menyusui engkau." Tapi Yesus meluruskannya dengan mengatakan, yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan memeliharanya. Yang berbahagia tidak terbatas pada hubungan darah, melainkan pada kesediaan membuka hati untuk mendengarkan sabda Allah dalam hatinya dan memelihara dalam hatinya. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, kita diingatkan dan disadarkan oleh Yesus dan juga oleh Paulus bahwa yang paling pokok adalah menjadi anak-anak Allah
dan hidup sebagai anak-anak Allah. Berkat iman akan Yesus Kristus Tuhan kita, dan juga berkat atas kita mendengarkan sabda-sabda Allah dan memeliharanya di dalam hati. Kalau demikian, maka kita semua tanpa kecuali, meskipun belum pernah hidup bersama Yesus, tapi karena iman kita mendapatkan jaminan ahli waris anak-anak Allah untuk keselamatan. Dan meskipun belum pernah hidup bersama Yesus, karena kita mendengarkan sabda Allah dan memeliharanya, kita akan berbahagia. Maka mari kita melihat diri kita masing-masing dan bertanya, apakah saya sebagai orang yang telah dibaptis, yang mendapatkan berkat karena iman, karena menjadi anak-anak Allah, sudahkah kita hidup dalam kemerdekaan dan tidak di bawah kekuasaan dosa? Tidak hidup pada hukum-hukum lama yang mengungkung kita, mengurung kita, tapi hidup dalam hukum Allah, yakni cinta kepada Allah dan cinta kepada sesama manusia. Kalau kita ingin berbahagia, maka ditegaskan, berbahagialah kita semua yang mendengarkan sabda Allah dan memeliharanya. Tidak cukup mendengarkan sabda Allah, tapi menyimpan, memelihara, sehingga sabda itu menghasilkan buah yang berlimpah-limpah. Sabda itu sungguh menjadikan kita disebut anak-anak Allah. Maka kita semua tidak perlu berkecil hati, karena Allah akan senantiasa mengingat kita kalau kita datang mendengarkan sabda Allah, merenungkan dalam hati, dan memeliharanya. Tidak mudah, karena seringkali sabda-sabda yang lain dari dunia lebih seakan-akan menjanjikan. Kita mungkin juga mendengarkan sabda Allah, entah membaca, entah ke gereja mendengarkan yang dibacakan, tetapi soalnya adalah tidak memeliharanya di dalam hati. Ibarat orang mendengarkan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Kita diharapkan agar sabda yang masuk dari telinga kanan ke dalam hati kita renungkan, kita pelihara, dan kita wujud nyatakan di dalam kehidupan yang konkret. Maka kita akan berbahagia karena kita menjadi ahli waris hidup kekal surgawi. Saudari-saudaraku terkasih, kita lihat contoh orang-orang kudus, dan mungkin juga Maria, Bunda Maria, yang sungguh mendengarkan sabda Allah, merenungkan dalam hati. Coba lihat bagaimana Bunda Maria menghadapi tantangan, hambatan, kata-kata yang menusuk perasaan, tetap meskipun tidak tahu, menyimpan dalam hati dan merenungkannya. Karena Maria yakin kehendak Allah itu baik adanya. Mari saudara-saudariku terkasih, kita hidup sebagai orang yang merdeka karena kita beriman kepada Yesus yang memerdekakan. Dan kita mencoba selalu mendengarkan sabda Allah, merenungkan dalam hati, memeliharanya, dan mewujud nyatakannya dalam kehidupan
yang konkret setiap hari. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau senantiasa memberkati kami yang beriman kepadamu, mendengarkan sabdamu dan memeliharanya. Buatlah kami untuk mendengarkan hanya sabda-sabdamu. Kami memeliharanya, merenungkannya, dan mewujud nyatakan dalam hidup setiap hari. Semoga dengan demikian kami menjadi ahli waris surgawi. Kami berdoa untuk umat-Mu yang sedang sakit, yang dalam kesulitan, yang mendapatkan banyak masalah, yang mendapatkan dalam hal ekonomi. Semoga campur tangan-Mu menyertai mereka, sehingga yang sakit Kau sembuhkan, yang beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan-persoalan Engkau urai, dan yang kesulitan ekonomi Engkau bantu dalam mendapatkan rezeki jasmani itu. Kami juga masih berdoa untuk Nawanto yang sedang sakit. Semoga tetap Engkau jaga, Engkau rangkul, dan Engkau sembuhkan, sehingga ia bisa kembali bekerja seperti sedia kala dan memelihara keluarganya. Berikanlah kekuatan, ketabahan bagi dia dan keluarganya dalam menghadapi situasi seperti ini, agar tetap mendengarkan sabdamu, memeliharanya, merenungkannya, dan mewujudkannya dalam kehidupan setiap hari. Akhirnya Bapa, berkatilah kami semua, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, saya mengingatkan agar tetap jaga protokol kesehatan. Tetap berani untuk memperkuat imun. Jaga jarak, pakai masker, vaksinasi booster, agar kita terbebas dari virus corona. Kami ingatkan bahwa perayaan Ekaristi hari mingguan Sabtu sore nanti jam 5, Minggu pagi jam 7, Minggu sore jam 5. Semoga dengan demikian kita semakin memenuhi gereja untuk beribadah. Saya mengingatkan lagi amplop misi MSF yang masih dibawa mohon diisi dan diserahkan paling lambat nanti sore pada misa mingguan dan besok sore atau di pagi mingguan. Setelah itu penggalangan dana amplop misi akan ditutup. Untuk amplop pembangunan dibuka sampai pembangunan selesai. Maka diperlukan semangat bela rasa, semangat solidaritas, semangat memiliki gereja dengan terus membantu pendanaan dalam membangun gedung serbaguna. Sidik ora ditampe, akeh sopikoleh. Dengan memasukkan pada amplop pembangunan atau kolektor pembangunan atau scan barcode atau transfer atau langsung kepada saya. Harapannya mudah-mudahan pada Natal nanti gedung serbaguna sudah selesai. Semakin banyak dana, semakin cepat penyelesaian gedung serbaguna itu dan penataan di sekitar aula agar tetap menjadi lebih menarik. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati